Yay! Ah, Kak, si pecundang ini mulutnya keras juga. Meskipun kalian memukulku sampai mati, jangan harap bisa mendapatkan sepeser pun dariku. Zhou Yue, kita ini suami istri. Aku menikahimu hanya demi uangmu. Karena kau menolak tanda tangan. Bawa ibunya masuk. Barang bagus. Ibu, Keluar sana. apa sebenarnya maumu? Ini adalah surat penyerahan saham grup Huo. Kau tanda tangan, aku lepaskan dia. Mingxiu, maafkan ibu yang tak berguna ini. Jangan lakukan itu. Ibu tidak apa-apa. Dasar murahan. Jangan! Aku tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Aku lakukan. Aku lakukan. Akan kulakukan. Biarkan kami pergi. Pergi kemana? Apa maksudmu? Tanda tangan sudah kuberikan. Lalu kalian. Kau juga. Ibumu ada di sebelah. Setelah dia mati, berikutnya giliranmu. Haha, Bolehkah kutukar nyawaku dengan nyawa anakku? kumohon, lepaskan ibuku. Jangan bunuh dia. Tolong, saat kalian membunuhku, jangan berisik. Anakku penakut. Dia akan ketakutan. Zhou Yue, demi anak kita di dalam kandunganmu, lepaskan ibuku ya. Tak perlu bicara lagi. Dia sudah mati. Apa? Ini adalah wine milik Tuan Muda Wen. Huo Mingxiu. Aku akan merampas seluruh harta keluarga Huo milikmu. Akan kubuat keluarga Huo kalian habis tak tersisa. Kalian semua layak mati. Semuanya layak mati. Kalian semua harus mati. Aku pasti akan masuk neraka. Humph. Oh, Jika aku diberi kesempatan kedua, aku akan membuat kalian membayar semua ini dengan darah. Aku telah terlahir kembali. oh. Mingxiu, kenapa kamu sudah pulang? Kamu tidak bilang-bilang pada ibu. Sudah makan belum? Ibu, Ibu. Ah. Apa kamu merasa tertekan di luar sana? tidak, Bu. Bu, yang penting ibu sehat-sehat saja. Ibu sudah senang melihatmu punya perhatian seperti ini. Malam ini ingin makan apa? Biar ibu masakan. Ibu, begini, aku ada urusan beberapa hari ke depan. Nanti kita bicara lagi ya. Aduh, Mingxiu, kamu ini sebentar lagi mau menikah, tapi malah terus-terusan pergi keluar. Kamu harus lebih sering menemui Zhou Yue. Apa kamu dan Zhou Yue sedang bertengkar? Tidak, tidak kok. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Mingxiu. Di kehidupan sebelumnya, melalui pengalaman mengantar dokumen, aku mendapatkan beberapa informasi internal dan berhasil menjadi kaya raya dalam waktu 5 tahun. Aku ingat dengan jelas semua peristiwa besar yang terjadi selama 5 tahun ini. Tapi di kehidupan ini, aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku sudah tidak sabar ingin melihatmu. Dengan ekspresi hancur itu. Keuangan terus menurun selama 3 kuartal berturut-turut. Apa kalian tidak punya penjelasan? Press Dirbai. Kita menginvestasikan terlalu banyak modal di lahan nomor 3 bagian selatan kota. Jika dana tidak segera ditarik kembali,
Aku khawatir. Investasi lahan nomor 3 jauh melampaui ekspektasi. Kurang dari 2 bulan lagi, kita akan terseret ke dalam kehangkuran total. Yang kubutuhkan adalah keputusan, bukan keluhan. Kalian ini benar-benar. Hanya perlu menjual paket lahan nomor 3 di selatan kota, beserta jalan komersial Bai Hua Lane yang sedang dibangun. Maka keluarga Ye di Shangjing tentu akan melakukan sesuatu. Oh, benar juga. Siapa di antara kalian yang bernama Bai Enning? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Beraninya lancang memanggil nama Prestir Bai. Cepat keluar. Metode ini memang ada benarnya dan layak dicoba. Manajer Wang, kenapa Anda? Coba jelaskan. Keluarga Ye memang berniat mengakuisisi area komersial Baixiang. Ditambah dengan saran dari tuan ini. Menurut saya, kita bisa mencoba bernegosiasi dengan keluarga Ye. Chen Yan, hubungi keluarga Ye. Tapi Prestir Bai, cepat pergi. Siapa namamu? Huo Mingxiu, kenapa aku merasa nggak begitu mengenal keluarga Ye? Hanya teori belaka. Tapi, kau hanya perlu ingat satu hal. Jika grup Bai menunggak utang dan melakukan restrukturisasi kebangkrutan, maka keluarga Ye di Shangjing akan mengambil alih seluruh proyek kalian di selatan kota dengan harga sangat murah. Di mata keluarga Ye, kalian hanyalah anak domba yang siap disembelih. Jual secara proaktif dan ambil langkah awal. Tepat sekali. Ini adalah hasil yang luar biasa. Keluarga Ye bersedia membayar 100 miliar untuk mengakuisisi paket proyek kita. Haha, Dana 100 miliar. Akhirnya modal pun terkumpul kembali. Tuan Hua, apakah Anda punya waktu luang? Saya ingin berbincang lebih lanjut dengan Anda. Tentu saja, boleh. Tuan Hua, apa tujuan Anda membantu saya? Aku suka bicara dengan orang pintar. Jika kita bekerja sama, dalam 1 tahun, aku jamin kau, Bai Enning, akan memiliki tempat di Shangjing. Lalu apa yang Tuan Huo ingin saya lakukan? Sederhana saja. Datanglah ke pernikahanku dalam 10 hari ke depan. Gagalkan pernikahannya, hanya itu permintaanku. Meski permintaannya tidak berlebihan, tapi mengacaukan pernikahan dengan identitasku. Saya bisa memberikan satu informasi lagi kepada Anda. Tak lama lagi, Bank Global akan mengucurkan investasi sebesar 400 miliar di provinsi ini. Jika grup Bai berhasil mendapatkan investasi ini, itu sama saja dengan mendapatkan tiket masuk ke jajaran elit di ibu kota. Lalu, bagaimana cara saya agar bisa mendapatkan investasi tersebut? 10 hari lagi, saya pasti akan memberikan jawabannya kepada Anda. Baiklah, akan saya pertimbangkan. Prestir Bai, waktu tidak akan menunggu siapapun. Saya permisi dulu. Tuan Huo, tunggu sebentar. Ada 5 juta di dalam kartu ini. Ini adalah tanda terima kasih saya untuk Anda. Terima kasih. Chen Yan, antar Tuan Huo keluar. Wah, baiklah. Aku ingin mencari tahu tentang pergerakan bisnis terbaru dari Bank Global. Ibu sangat senang melihatmu berkeluarga dan mapan. Semua kerja keras ini terasa sangat sepadan. Ibu, apapun yang terjadi nanti, Ibu harus percaya padaku. Percayalah pada putramu sendiri. Sejak kamu kembali hari itu, kamu tampak seperti orang yang berbeda. Mingxiu, bagaimanapun juga, ibu akan selalu mempercayaimu. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Baik, Hari ini adalah hari besar keponakanku. Aku akan memberikan angpau yang sangat besar. Pernikahan keponakanku. Mana mungkin aku bisa pelit? Selamat. Kerabat keluarga Zhou memang bukan orang sembarangan. Prestir Zhou ini adalah direktur regional dari grup Tianmu. Pesan miskin ini benar-benar tidak datang membantu. Bu, Kecilkan suaramu. Jika mereka batal menikah, kita tidak akan bisa mendapatkan rumah ini. Hei, sudahlah. Aku akan memanggil si tua bangka itu ke sini. Huo Mingxiu, suruh ibumu ke sini untuk membantu. angpau itu milik keluarga Zhou kalian. Atas dasar, apa ibuku harus membantu? Apa katamu? Bukankah sebelumnya sudah disepakati? Kamu yang bayar biaya pernikahan. Angpaunya jadi milik keluarga Zhouku. Disepakati? Kau yakin itu bukan ancaman? Kau... Katakan saja,
Tidak apa-apa, ibu yang kurang teliti. Ibu akan ke sana sekarang. Zhou Yue. Dia ibuku, bukan pelayan keluarga Zhoumu. Apa maksudmu, Huo Mingxi? Beraninya kau bersikap sombong pada keluarga Zhou di hari pernikahan. Beraninya kau bicara begitu pada kakakku? Apa? Kau mau memukul orang? Lepaskan aku! Aduh, nah, ada apa denganmu? Nah, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Dasar binatang, apa yang sedang kau lakukan? Pernikahan ini jadi dilaksanakan tidak? Ku dengar pengantin pria ini, Huo Mingxiu, adalah pengantar makanan. Mungkin mereka tidak sepakat soal uang, makanya bertengkar. Kalau tak punya uang, buat apa menikah? Kyusen, sekarang kau puas? Kau sudah jadi bahan tertawaan semua orang di sini. Putriku sudah berbaik hati mau menikahimu. Apa sebenarnya maksudmu? Maksudku? Aku umumkan. Pertunangan dibatalkan. Aku putus hubungan total dengan keluarga Zhou. Lin Xiao, kenapa tiba-tiba? Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Fang Mingxiao, beraninya kau menghina keponakanku di depan umum? Ini adalah hari pernikahannya. Kau pikir bisa membatalkannya begitu saja? Kau benar-benar meremehkan keluarga Zhouku. Pesan, apa yang kau lakukan? Pernikahan akan segera dimulai. Tapi putramu yang tidak berguna ini malah mau membatalkannya. Ku beritahu ya, meskipun putramu mati sekalipun, pernikahan ini harus tetap berjalan. Huo Mingxiu, apa kau tidak punya malu? Apa kau tidak tahu ini acara apa? Kalianlah yang tidak tahu malu. Lepaskan aku. Cih, Beijingan. Kakakku sudah membicarakan pernikahan denganmu lebih dari setahun kan? Beginikah karamu memperlakukan kakakku? Aku tahu betul apa niat terselubung keluarga Zhou kalian. Kamu, Zhou Yue, menikah denganku. Bukankah hanya demi rumah leluhur kami yang akan digusur itu? ini jelas informasi internal dari paman. Bagaimana dia bisa tahu? Lelukun makam apa itu? Beraninya kamu bicara hal kekanak-kanakan seperti itu? Perusahaan properti mana yang mau menggusur rumah rongsokanmu itu? Halah, dengan harta keluarga Zhou yang cuma segini, masih berani pamer juga ya, kalem besan. Kalau kamu sayang dengan harta receh keluarga Huomu itu, jangan banyak omong besar. Sekarang pernikahan sudah dimulai. Tidak ada alasan untuk berhenti begitu saja. Tuan Zhou sudah bicara. Keluarga Huo sepertinya tidak punya muka lagi sekarang. Karena tidak ingin melanjutkan pernikahan ini. Ayo kita pergi. Baik, ayo. Pergi? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Sahabatku mau menikahimu, tapi kamu malah tidak tahu malu ingin membatalkan pernikahan. Wen Dongcheng. Aku tidak ingin melihat Yue bersedih. Kalian tidak akan bisa bertahan hidup di Jiangcheng. Ini adalah Tuan Muda Wen, Direktur Wen Group. Memang dia orangnya. Beberapa waktu lalu dia masuk di acara profil bisnis. Tenanglah, Paman Zhou. Tuan Muda Wen, akhirnya Anda datang juga. Yue, hari ini adalah hari pernikahanmu. Aku membawakan beberapa hadiah untukmu. Si miskin ini tidak mampu beli mobil, jadi aku sudah menyiapkannya untukmu. BMW model terbaru. Ini mobil yang selama ini aku inginkan. Karena dia tidak mampu memberikan mas kawin, aku membawakan emas batangan senilai puluhan juta agar keluarga Zhou semakin bahagia. Terima kasih banyak, Tuan Muda Wen. Hei, lihatlah putra Anda ini. Bandingkan dengan Tuan Muda Wen, dia benar-benar murah hati. Sepertinya semua hadiah ini bernilai lebih dari 3.000. Tuan Muda Wen, Anda sungguh terlalu sungkan. Fang Junhui, keponakan saya menikah dengan putra Anda adalah sebuah anugerah bagi keluarga Huo Anda. Hei, jangan tidak tahu diuntung ya. Putraku juga tidak buruk. Karena dia tidak mau menikah, aku tidak akan memaksanya. Pernikahan tetap dilanjutkan, dan kesepakatan setelah nikah harus berjalan sesuai janji Fang Junhui. Janji Anda harus ditepati. Besan, apa Anda tidak takut jadi bahan gunjingan orang sekampung? Apa Anda sebegitu inginnya dicemooh orang? Dasar orang tua tidak tahu malu. Ini pertama kalinya aku melihat pernikahan sekonyol ini. Direktur Bai, bagaimana bisa Bai Aning datang ke sini? Mungkinkah dia ingin bekerja sama dengan grup Wenku? Direktur Bai pasti datang ke sini karena ingin bekerja sama dengan grup Wen. Tuan Muda Wen, hebat sekali. Ternyata Anda mengenal wanita terkaya di Jiangcheng. Tentu saja. Aku dan Direktur Bai punya hubungan pribadi, dan kami juga memiliki beberapa kerja sama bisnis. Sombong sekali. Apa katamu? Maksudku, alasan sebenarnya Direktur Bai ke sini akan segera terungkap. Huo Mingxiu, jangan bilang kau mau mengaku kalau dia datang demi sampah sepertimu. Jaga ucapanmu. Hei, Huo Mingxiu,
Apa kau sadar apa yang kau bicarakan? Grup Bai adalah salah satu perusahaan ternama di Provinsi Jiang dan Direktur Bai adalah wanita terkaya yang sangat tersohor. Apa sampah sepertimu merasa pantas? Direktur Bai, hari ini sebenarnya adalah hari bahagia bagi keluarga Zhou, tetapi keluarga Huo mengingkari janji dan ingin membatalkan pernikahan di sini. Maaf jika ini membuat Prestir Bai tidak nyaman. Apakah pelayanan keluarga Zhou kami kurang memuaskan? Setelah mengusir semua orang dari keluarga Huo, saya pasti akan menyambut Prestir Bai dengan baik. Benar-benar tidak tahu diri. Tepat sekali. Keluarga Huo ini memang tidak tahu malu. Terutama Huo Mingshu ini. Dia benar-benar bajingan di antara para bajingan. Beraninya, kalian tidak sopan kepada Tuan Huo. Siapa kau? Berani sekali kau memukul anakku. Saya Chen Yan, asisten Prestir Bai. Meski asisten, tetap saja kau tidak boleh memukul anakku. Tuan Huo adalah tamu kehormatan grup Bai kami. Menghina Tuan Huo sama saja dengan tidak menghormatiku. Bai Ening. Prestir Bai, sepertinya Anda salah orang. Hanya ada satu orang yang bernama Huo Mingshu di sini. Dia hanyalah pecundang pengantar makanan. Benar, Prestir Bai. Saya harap Anda memastikannya terlebih dahulu, agar tidak menjadi bahan tertawaan. Zhou Xiaokun, apa kualifikasimu sampai berani mengatur Prestir Bai kami? Kapasitas grup Zhou kalian bahkan tidak sampai 1/10 dari grup Bai kami. Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Nona Chen, kau sungguh sombong. Ini adalah pesta pernikahan keluarga Zhou kami. Kau tidak hanya datang untuk mengacau, tapi juga mempermalukan kami. Bahkan jika Prestir Bai datang sendiri, hal ini sungguh tidak masuk akal. Kalian semua tidak perlu begini. Karena Prestir Bai sudah datang sendiri, ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Jangan biarkan ini merusak suasana. Prestir Bai, saya jamin Tuan Huo yang Anda cari benar-benar tidak ada di sini. Tuan Huo yang aku cari ada tepat di sini. Minggirlah. Sebentar lagi kau akan menanggung malu. Tuan Huo. Nah, apa kau mengenal Prestir Bai ini? Putramu ini sangat hebat. Karena kau, Zhou Yuyue, tidak tahu malu, maka aku akan merebut tunanganmu. Kamu tidak keberatan, kan? Tuan Huo, apa kamu bersedia ikut denganku? Ya Tuhan, ada yang merampas pengantin. Huo Mingshu, kau bajingan. Kau benar-benar membuatku murka. Keluarga Huo ini benar-benar tidak tahu malu. Presiden Bai, Anda ini adalah Presiden Grup, merampas pengantin di depan umum. Apa Anda tidak takut dengan gosip di Jiangcheng? Aku tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain mengenai apa yang kalian lakukan pada Tuan Huo. Aku, Bai Ening, tidak akan tinggal diam. Presiden Bai, berani menentang kami demi bajingan ini? Kau tahu konsekuensinya? Memangnya kau siapa, Zhou Xiaokun? Huo Mingxiao, jangan melunjak ya. Melunjak? Kenapa saat keluarga Zhou mau menindas orang, kau tidak bilang itu melunjak? Zhou Xiaokun, lebih baik kau berdoa saja. Semua bukti operasi ilegal grup Zhou-mu, semuanya ada di tanganku. Apa katamu? Jangan panik, jika tidak bersalah tidak perlu takut. Huo Mingshu itu cuma menggertak saja. Aduh, ini yang paling tidak bisa kubiarkan, yaitu orang lain yang menindas keluarga Huo Mingxiu. Grup Zhou sudah tidak perlu ada lagi. Habiskanlah sisa hidupmu di penjara, Zhou Xiaokun. Aku sudah melaporkan semua catatan ilegal grup Zhou ke polisi. Zhou Xiaokun, tanggunglah sendiri akibatnya. Kakak. Apa kau benar-benar? Tuan Zhou, polisi datang. Habis sudah, semuanya berakhir. Aduh. Tuan Muda Wen, tolong selamatkan aku. Tuan Muda Wen, tolonglah paman saya. Alah, Tuan Muda Wen, kami punya banyak koneksi dan cara. Masalah sekecil ini, urusan gampang. Benar, Tuan Muda Wen, asalkan Anda mau membantuku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa katamu? Benar. Kamu pulang dulu. Aku akan cari jalan keluarnya. Tuan Muda Wei pasti akan membantu. Ya, aduh. Tuan Muda Wen? Wen Dongcheng itu tidak ada apa-apanya. Apa yang bisa dia bantu sekarang? Benar-benar menjebakku sampai mati. Kau ini, aduh. Dasar wanita sialan. Kalian lihat saja nanti. Ternyata tidak sakit baginya. Tidak apa-apa. Tuan Muda Meng pasti akan membantu. Aku sudah berusaha, Huo Mingxiu. Jika tidak mau menikahi keponakanku, katakan saja, mengapa harus mempermalukan keluarga Zhou kami? Perbuatanmu hari ini benar-benar lebih rendah daripada binatang. Hadirin sekalian, keluarga Zhou kami adalah keluarga terpandang di Jiangcheng. Keponakanku bersedia menikah dengan bocah miskin ini,
tapi dia malah membatalkan pertunangan di depan umum. Bahkan bersekongkol dengan orang luar untuk menindas keluarga Zhou kami. Coba kalian katakan, bagaimana mungkin aku bisa menerima penghinaan ini? Keluarga Huo ini memang sudah keterlaluan. Bagaimana bisa ada orang bersikap seperti ini? Keluarga Huo kami tidak pernah berbuat salah pada keluarga Zhou. Ibu Besan, keluarga Zhou kami tidak mempermasalahkan kemiskinan keluarga Huo Anda. Tapi putramu malah menfitnah kami ingin merebut rumah leluhur keluarga Huo. Hanya rumah tua. Kalau dibongkar ya sudah. Apa harganya seberapa? Huo Mingxiu, aku mengajukan syarat ini hanya karena ingin kau tulus kepadaku. Kau tidak mampu bayar mahar. Jadi aku minta rumah. Apa itu berlebihan? Intinya, kau sudah berubah hati. Apa kau merasa rugi memberiku sebuah rumah? Presiden grup terhormat malah jadi selingkuhan. Benar-benar tidak tahu malu. Yue, tidak perlu bersedih. Tidak perlu menangis demi bajingan seperti dia. Keluarga Huo ini benar-benar tidak tahu diri. Tak disangka, direktur bayi yang terkenal suka merebut milik orang lain. Benar-benar membuat kami tercengang. Kalian memutarbalikkan fakta dan memicu kekacauan. Direktur Bai, lihatlah para tamu yang datang ke pernikahan ini. Siapa yang tidak bisa melihat niat busuk Huo Mingxiu ini? Dia yang berpaling lebih dulu. Dia yang mengkhianati lebih dulu. Dia yang membatalkan pernikahan lebih dulu. Kenapa Anda menuduh saya memutarbalikkan fakta? Sepertinya Andalah yang memutarbalikkan fakta. Zolin Hua, jaga bicaramu. Bicara apa grup Bai ingin menindas orang dengan kekuasaan mereka. Kalau begitu, aku, Zolin Hua, juga akan menunjukkan siapa aku. Aku adalah presiden regional grup Tianmu. Meski kekayaanku tak sepertimu, tapi keluarga Ye adalah pendukungku. Jika kau ingin menyentuhku, sebaiknya pikirkan dulu soal keluarga Ye di belakangku. Karena masalah sudah sampai ke tahap ini, aku juga tidak ingin mempermalukan kalian di depan umum. Aku akan menghargai Direktur Bai. Sebagai paman Zhou Yue, betalkan pernikahan tak masalah, tapi aku tak akan membiarkannya pergi dengan tangan kosong. Ini surat perjanjian pembagian aset properti. Kediaman lama keluarga Huo harus dibagi dua dengan keluarga Zhou. Ini seperti dalam cerita novel saja. Terima kasih atas bantuannya, Paman Zhou. Karena campur tangan keluarga Ye dari Shangjing, nilai pasar grup Tianmu mulai menyaingi grup Bai. Direktur Bai, sepertinya sulit bagi kita untuk ikut campur. Aku percaya pada Tuan Huo. Mingxiu, kediaman ini hasil jerih payah ibu seumur hidup. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Tenang saja, Bu. Kesabaranku terbatas. Aku tidak ingin membuang waktu dengan urusan keluarga Huo ini. Jika kalian tidak menghargaiku, meski Direktur Bai melindungimu, kalian pasti akan tetap menderita kerugian besar. Kau mengancamku? Kalian sendiri yang tidak tahu diuntung. Shen Yunxiu, kau yang membatalkan pertunangan lebih dulu, keluarga Zhou tidak menyulitkanmu. Tapi sekarang memintamu menyerahkan setengah keuntungan, apa itu sesulit itu? Lagi pula, kau sudah menyanyiakan 1 tahun waktu Yueyo, apa itu tidak ada harganya? Zhou Yunhua, kau yakin mau merampas secara paksa dan tidak masuk akal seperti ini? Keluarga Huo harus tanda tangan, kalau tidak, jika masalah ini tersebar, bagaimana Direktur Bai bisa meyakinkan orang lain? Mingxiu, kali ini sebaiknya kita tanda tangan saja. Kita tidak bisa melawan grup Tianmu. Ini semua salah ibu. Seharusnya dulu ibu tidak mendesakmu terlalu keras. Karena terpaksa, kita bahkan memberikan rumah tua kita. Semua salah ibu, Tuan Huo. Mari saling mengalah. Itu memang barang milik keluarga Huoku. Kenapa aku harus mengalah? Zhou Linghua, kau ingin membela Zhou Yue? Tidak masalah. Tapi pikirkan baik-baik. Melawanku hanya akan membawamu ke jalan buntu. Apa aku tidak salah dengar? Apa otak sampah sepertimu ini sedang konslet? Jalan buntu katanya. Sungguh konyol. Sekarang, keluarga Huo mulah yang bersalah pada keluarga Zhou kami. Huo Mingxia, aku sangat kecewa padamu. Kupikir kita akan memiliki masa depan yang bahagia. Tapi kau malah berselingkuh dengan wanita lain. Aku tidak berharap kau kembali. Tapi kuharap kau masih punya rasa bersalah untuk menebus kesalahanmu padaku. Jadi, ini dasar kesombongan keluarga Zhou kalian? Kalau begitu dengarkan baik-baik, aku tidak akan menandatanganinya. Apa katamu, Zhou Linghua? Jabatan direkturmu ini akan segera hilang. Kamu sudah dipecat? Bagaimana mungkin? Aku dipecat? Aku sudah mengabdi sepenuh hati pada grup Tianmu selama bertahun-tahun. Tega-teganya kalian memperlakukanku seperti ini. Tuan Huo, Ibu Besan. Maaf sekali. Apa kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Kau tahu sudah berapa lama aku menantikan hari ini? Karena keluarga Zhoumu berniat menghabisi keluarga Huoku tanpa sisa, maka aku akan buat keluarga Zhou hancur berantakan. Huo Mingxiu, apapun yang terjadi, Paman Zhou itu calon mertuamu. Apa kau harus sekejam ini menghabisi mereka? Menghabisi?
Saat mereka memperlakukanku dan ibuku dengan cara seperti itu, bukankah itu namanya ingin menghabisi kami? Kalau bukan karena aku punya kemampuan, rumahku dan segala milikku pasti sudah dirampas oleh kalian, binatang-binatang rakus, hingga tak bersisa sama sekali. Sun Dongcheng, kau pikir aku tidak tahu hubungan kotor kalian berdua? Apa katamu? Ini foto-foto saat kau makan bersama Wen Dongcheng. Aku dan Tuan Muda Wen berteman baik. Apa aneh kalau kami makan bersama? Ini foto saat kau dan Wen Dongcheng bergandengan tangan saat belanja. Cukup? Cukup. Tentu saja, belum cukup. Ini foto saat kau berpelukan dengan Wen Dongcheng. Ini foto saat keluar dari hotel, dan ini foto kalian sedang berciuman. Dan sisanya ini, semuanya benar-benar menjijikan untuk dilihat. Zhao Yunyun, kenapa kamu tega melakukan ini pada Mingxiu? Kapan kamu mengambil foto-foto ini? Zhou Yuyue, aku tidak pernah mencintaimu sedikit pun. Yang kau incar hanyalah rumah leluhur keluarga Huoku. Tidak, aku hanya. Jangan banyak alasan lagi. Bicara bahasa Kanton, aku lebih tahu orang macam apa kau ini daripada dirimu sendiri. Wen Dongcheng, ingatlah baik-baik apa yang kau lakukan padaku hari ini. Kelak, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Aku akan mengalahkanmu telak di bidang yang paling kau kuasai. Rasakan sensasi terkepung tanpa bantuan. Aku akan menghadapimu hingga akhir. Huo Mingxiu, meski begitu, kau yang hanya bisa bersembunyi di balik orang lain, memangnya kau anggap dirimu siapa? Kau sok suci sekali di hadapanku. Beraninya kau memukulku. Wanita tak setia dan tak punya harga diri sepertimu, memangnya aku tak boleh memukulmu? Zhou Yue, biar ku beritahu. Pertarungan kita baru saja dimulai. Nantikan saja. Bu, ayo kita pergi. Prestir Bai, apa kau pikir keluarga Wen kami mudah ditindas? Wen Dongcheng, lebih baik kau pulang saja dan mainkan peran tuan mudamu itu. Pasangan bajingan. Seumur hidup aku belum pernah dihina seperti ini. Akan kucincang kau sampai lumat. Paman tidak apa-apa? Cepat bangun. Kau tidak apa-apa. Aku sudah tidak bisa kembali lagi ke grup Tianmu. Paman tenang saja. Tuan Muda Wen pasti bisa membantumu. Tuan Muda Wen. Aku sudah tidak punya penghasilan lagi. Mereka itu sekelompok vampir. Kalau begitu, bekerjalah di perusahaanku dulu. Tuan Muda Wen, Anda baik sekali padaku. Ayahku sudah menghubungi Ketua Bank Dagang Global. Kabarnya, mereka akan mengucurkan investasi 400 miliar di kota Jiang kita. Ayahku bilang, setidaknya kita bisa mendapatkan 70%-nya. Saat itu nanti, tidak peduli siapa dua kekuatan besar di belakang Huo Mingxiu, dia tak akan mungkin bisa menandingiku. Luar biasa, Tuan Muda Wen. Huo Mingxiu itu terus saja mengincarku. Aku pasti akan membuatnya berlutut di hadapanku untuk memohon ampun dan mengakui kesalahannya. Aku benar-benar tak menyangka pecundang seperti Huo Mingxiu seberuntung itu sampai bisa bertemu dengan dua orang terkaya di Jiacheng. Dasar pecundang yang cuma bisa mengandalkan wanita, tidak berguna. Hari kematiannya akan segera tiba. Kakek, kondisi kesehatanmu sedang tidak baik. Kenapa masih berkeliaran? Aku mendirikan Global Bank ini dan bekerja keras selama bertahun-tahun. Apa di hari tua ini, aku tidak boleh jalan-jalan sedikit? Aduh, kakek, setidaknya tunggulah sampai sembuh dulu baru keluar. Kenapa harus sekarang? Haichang adalah kampung halamanku, Ruyan. Aku bebas datang kapan saja. Jangan bicara begitu pada kakek. Prestir Meng, jangan khawatir. Kondisi kesehatan Tuan Besar sudah stabil untuk sementara. Perjalanan ke Haicheng ini tidak akan ada masalah. Baiklah, Kak Miao Yin, tolong jaga kakekku baik-baik ya. Iya. Oh ya, kakek. Mengenai tender global Provinsi Jiang kali ini, grup mana saja yang sudah kakek pilih? Kamu sekarang adalah presiden. Ini keputusanmu. Jangan terus bertanya padaku. Ayolah, kakek. Visi kakek pasti jauh lebih baik dariku. Beritahu beberapa nama grup padaku, ya. Biar aku punya referensi. Beberapa saja ya. Kalau begitu akan kusebutkan beberapa perusahaan yang bagus. Pendiri grup Wen Hongbo. Aku pernah bertemu orang itu. Dia pengusaha yang sangat stabil. Dan perusahaannya punya potensi yang bagus. Lalu ada grup Bai. Grup Bai? Mungkinkah itu bagian dari keluarga tersembunyi Bai? Grup Bai ini tidak punya hubungan langsung dengan keluarga tersembunyi Bai. Tapi presiden grupnya adalah putri dari keluarga cabang marga Bai. Lalu mengapa dia malah keluar untuk merintis bisnis sendiri? Keluarga Bai punya tradisi turun-temurun sejak dulu. Keluarga cabang dilarang mencampuri keputusan penting keluarga utama. Dan anak-anak dari keluarga cabang hanyalah alat untuk pernikahan politik keluarga Bai. Kecuali
jika anak dari keluarga cabang tersebut berhasil meraih pencapaian besar di luar sana. Pencapaian hebat. Sepertinya nona bayi ini ingin melepaskan diri dari belenggu takdir. Memang benar begitu. Namun, yang berhasil itu 1/10.000. Kecuali dia bisa mencatatkan namanya dalam sejarah, mustahil bisa lepas dari kendali keluarga bayi. Sangat sulit, bagaikan mendaki ke langit. Nona bayi ini cukup inspiratif juga ya. Kakek, aku agak ingin membantunya. Bahkan dengan investasi 400 miliar ini pun, Presdir Bai tetap tidak akan diakui oleh keluarga Bai. Ini masih jauh dari cukup. Ruyan, kamu memang baik hati. Tapi kamu juga harus mementingkan keuntungan sendiri. Untuk tender global ini, menurutku lebih baik berikan saja pada grup Wen. Tuan Meng, saya Huo Mingshu datang berkunjung. Silakan duduk. Hehehe. Silakan dinikmati, Tuan Huo. Aduh, kakek, Tuan Meng. Pil obat yang kudapatkan sebelumnya akhirnya bisa berguna. Kemari, Tuan Meng, telan ini. Kakek tidak apa-apa. Terima kasih atas bantuan Anda tadi. Tuan Huo, di mana Tuan Huo bekerja? Dulu saya kurir pengantar makanan, saat ini belum mendapat pekerjaan. Tuan Huo sebelumnya bekerja di bidang pengiriman makanan. Berarti Anda menjalani kehidupan orang biasa. Saya bukan anak orang kaya, yang penting miskin harta, tapi tidak miskin cita-cita. Dulu saya juga membangun semuanya dari nol. Mungkinkah dia Meng Shuxian, pimpinan Bank Global? Kakek, bagaimana keadaanmu? Tenang saja, kakek tidak apa-apa. Berkat Tuan Huo ini yang menyelamatkan nyawa kakek. Saya Meng Ruyan. Berterima kasih kepada Tuan Huo atas bantuannya. Tidak perlu sungkan begitu. Kakek adalah kerabat terpentingku. Anda telah menyelamatkannya. Sudah sepantasnya saya berterima kasih. Tuan Huo benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya saja. Penampilanku tidak buruk juga kan? Ruyan, jaga bicaramu. Tuan Huo telah menyelamatkan nyawa saya. Apa Anda punya permintaan? Katakan saja, jangan sungkan. Hei, benar. Kami tidak boleh membiarkan Tuan Huo merasa dirugikan. Hanya saja, kami tidak tahu apa keinginan Tuan Huo. Seumur hidup saya berjuang, meski tidak bisa dibilang luar biasa tiada banding, tapi saya memiliki sebuah bank global atas nama saya. Tuan Huo, silakan sampaikan apa yang Anda inginkan. Benar saja, mereka adalah pengendali Bank Global, keluarga Meng. Kalau begitu, saya akan berterus terang. Saya harap Tetua Meng bisa memberikan investasi 400 miliar dari Bank Global kepada saya. Tentu saja, itu tidak masalah. Tetapi, apakah Tuan Huo memiliki grup perusahaan atas nama Anda? Saya tidak memiliki perusahaan apapun atas nama saya. Jika Tuan Huo tidak memiliki perusahaan, maka kami tidak bisa mencairkan dana tersebut kepada Anda. Lebih tepatnya, saya ingin mendapatkan investasi ini untuk grup Bai. Maksud Anda grup milik Bai Ening? Anda tahu tentang itu? Kudengar Nona Bai ini sangat cantik sekali. Jangan-jangan Tuan Huo dan Nona Bai punya hubungan khusus. Hei, Ruyan. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Bai Aning adalah teman baik saya. Dia pernah membantu saya sebelumnya. Jadi kali ini, saya ingin membalas budinya. Tidak masalah. Tuan Huo sungguh setia kawan dan berbudi luhur. Saya sangat menghargainya. Investasi ini sudah saya putuskan. Berikan semuanya kepada grup Bai. Terima kasih, Tetua Meng. Ini adalah surat undangan untuk jamuan tender Bank Global. Saya pasti akan datang. Kakak, kau bilang Tuan Muda Wen sudah mendapatkan semua investasi dari Bank Global. Apa itu benar? Mana mungkin berita yang kudapatkan itu palsu? Sepertinya keluarga jauh kita tidak salah memilih orang kali ini. Benar sekali. Pada jamuan tender malam ini, akulah pemeran utamanya. Tuan Muda Wen, Anda benar-benar luar biasa sekarang. Anda telah mendapatkan seluruh investasi dari Bank Global. Ini adalah kesempatan langka yang tiada duanya. Tuan Muda Wen, kelak keluarga Wen pasti akan menguasai Provinsi Jiang. Huo Mingxiu, kau datang di waktu yang tepat. Acara sebesar perjamuan lelang ini, tentu saja aku harus datang. Huo Mingxiu, tidak menyangka sampah pengantar makanan sepertimu. Ternyata bisa sampai ke titik ini. Sepertinya kami keluarga Zhou benar-benar telah meremehkanmu. Tapi sekarang keluarga Zhou sudah memiliki Tuan Muda Wen. Mulai sekarang, bukan hanya di kota Jiang, bahkan di Shangjing pun, keluarga Zhou akan memiliki posisi yang kuat. Oh? Kenapa? Jangan bilang kau tidak tahu. Tuan Muda Wen telah mendapatkan segalanya dari Bank Global. Tak lama lagi, grup terbesar di kota Jiang pastilah grup Wen. Bahkan di Shangjing pun sulit menemukan perusahaan sebesar ini. Kalian begitu yakin
kalau grup Wen mendapatkan investasi ini? Apa maksudmu? Ini dikatakan langsung oleh Tuan Muda Wen. Mana mungkin bohong? Aku rasa kau datang ke perjamuan ini hanya untuk membuat kekacauan. Kau iri dengan masa depan cerah Tuan Muda, Wen Huomingshu. Investasi besar ini sudah pasti didapatkan. Tak peduli seberapa irinya kau dan seberapa banyak kau membuat onar. Ini semua tetap milik keluarga Wenku. Bos Bai, maaf, kali ini Anda kalah. Kalah dari keluarga Wen, kalah dariku, Wen Dongcheng. Sayang sekali Anda mengikuti orang yang salah. Mengikuti orang semacam ini, yang hanya besar mulut saja. Apakah kalian punya surat undangan? Berani sekali menerobos masuk ke perjamuan? Ayo kita pergi. Berdiri bersama dua orang tanpa undangan ini hanya akan merendahkan statusku saja. Malam ini, grup Wen kalian akan sangat bersinar. Investasi 400 miliar. Apa kau bisa membayangkan besarnya itu? Bahkan grup besar di Shangjing pun akan iri melihatnya. Grup Wen kami telah berdiri kokoh di Provinsi Jiang selama bertahun-tahun, mencakup banyak bidang. Kami telah mengumpulkan talenta teknis yang tak terhitung jumlahnya, demi memetik hasilnya hari ini. Tentu saja, ini bukan hanya perusahaan milikku sendiri. Ini adalah hasil upaya bersama dari seluruh grup di Provinsi Jiang. Tuan Muda Wen sungguh memiliki visi yang besar. Benar, investasi raksasa ini sudah sewajarnya menjadi milik grup Wen. Nah, Yue, lihatlah, inilah perbedaan level antara aku dan dia. Kenapa? Bagaimana orang seperti Huomingshu bisa dibandingkan dengan Anda? Orang seperti dia bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu Anda. Tuan Muda Wen, Anda tampak sangat berwibawa hari ini. Tentu saja, di perjamuan ini, aku adalah pusat perhatian seluruh kota Jiang. Soal kerjasama denganku, Tuan Muda Wen, tenang saja, Tuan. Aku, Wen Dongcheng, sudah menjanjikannya padamu sebelumnya, pasti akan kutepati. Tuan Muda Wen, Direktur Song dari grup Song kami. Anda juga bisa tenang. Anda dan ayah saya sudah berteman lama. Mana mungkin saya tidak membantu Anda? Wen Dongcheng. Huomingshu, apa otakmu bermasalah? Tempat seperti pesta malam tender ini, mana pantas didatangi orang rendahan sepertimu? Kau berani masuk tanpa izin meski tidak punya surat undangan? Lihat baik-baik, apa ini? Surat undangan. Tapi bagaimana kau bisa punya? Ini sudah cukup membuktikan bahwa aku punya kualifikasi untuk masuk. Hal lain tidaklah penting. Sampah sepertimu, Huomingshu, tentu saja tidak mungkin punya surat undangan. Tapi Direktur Bai di sebelahnya memang punya kualifikasi itu. Benar. Jadi, ini adalah surat undangan milik Direktur Bai. Bagus ya, dasar kau pria parasit. Benar-benar tidak tahu malu. Pria simpanan, apa kau tidak tahu? Beberapa waktu yang lalu, Presdir Bai ini membuat kekacauan besar di pernikahan keluarga Zhou. Hanya demi pria simpanan ini. Tapi itu bukan Tuan Wen. Kecilkan suaramu. Sadar diri sedikit. Dengan identitasmu, pria mana yang tidak bisa kau dapatkan? Kenapa harus mencari sampah seperti dia? Tuan Zhao, mungkin saja ini memang selera Presdir Bai. Zhao Wenbian Song Yi, jangan keterlaluan kalian. Jika itu dulu, apakah aku akan takut? Sekarang bagaimana? Dengan Tuan Muda Wen sebagai pendukungku, grup Bai milikmu itu bukan apa-apa. Bicara besar, kau hanyalah sampah yang merangkak dari kasta terendah masyarakat. Tak peduli seberapa keras kau mencoba merubah nasib. Kau tidak akan bisa menghilangkan bau busuk di tubuhmu itu. Karena kau bilang aku tidak bisa dapat investasi 400 miliar, maka aku ingin tanya, di seluruh kota Jiang, selain grup Wenku, siapa lagi yang punya kualifikasi ini? Di seluruh provinsi Jiang, bicara soal senioritas dan skala perusahaan. Bicara soal cadangan talenta, hanya grup Wen dengan latar belakang kuat yang layak menerima investasi sebesar ini. Ditambah lagi prestise Tuan Besar Wen dan integritas grup yang solid. Huomingshu, biar ku beritahu kau. Perusahaan seperti grup Wen ini, seluruh dunia berebut untuk bekerja sama. Berebut kerjasama, memberikannya padamu, Wen Dongcheng? Tanyakan saja siapa lagi yang bisa memikat bank global ini. Mereka justru tertarik karena melihat potensi grup Wenku. Makanya mereka berpihak padaku. Dan melakukan kerjasama dengan perusahaanku. Lalu kau juga, Bai Aning, sayang sekali. Bahkan kualifikasi untuk mencicipi sisa-sisanya pun kau tak punya. Mengenai proyek dan pencarian investasi bank, semua keputusan kini ada di tangan Huomingshu. Mimpi besar grup Wen, kalian harus segera diakhiri. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Bank Global menginvestasikan 400 miliar. Semuanya kepada pecundang ini?
Presiden Bai, bercanda pun harus ada batasnya. Apa hebatnya Huo Mingxiu sampai Bank Global memberinya tanggung jawab sebesar ini? Presiden Bai, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dulu, ibunya berjanji untuk menyerahkan rumah leluhur keluarga Huo. Tapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia mempermainkan keluarga Zhou kami habis-habisan, membuat kami malu besar di acara pernikahan. Sekarang dia mengulangi trik lamanya lagi. Dia sedang mengincar grup Bai Anda. Terima kasih atas pengingatmu. Huo Mingxiu tidak sepertimu, Zhou Yuyue, yang hanya tahu cara menjilat dan mencari muka pada orang berkuasa. Keluarga Zhou benar-benar membuatku takjub. Kalau begitu pun, memangnya kenapa? Mengejar kekayaan dan ketenaran adalah sifat dasarku. Jika Huo Mingxiu bisa mencapai tingkat Tuan Muda Wen, benar. Tapi apa dia punya kemampuan itu? Dia hanyalah pecundang yang kerjanya mengantar makanan. Masih berani bermimpi untuk naik derajat dan duduk bersama kalangan atas seperti kami. Semua yang perlu dikatakan, sudah kukatakan. Jika kau tidak ingin mati, anggap saja ini lelucon, dan segera enyahlah dari pintu ini. Maka aku akan melepaskanmu. Atau aku akan memberitahumu konsekuensi karena berani memprovokasi Wen Dongcheng. Aku tidak mengerti. Jamuan tender ini belum berakhir, apalagi aku belum melihat kehancuranmu. Jadi aku tidak boleh mati. Kalau begitu, jangan sampai kecewa. Setelah malam ini, nilai pasar grup Wen akan mencapai puncaknya. Saat itu, jarak antara kau dan aku akan semakin jauh. Bahkan Presiden Bai di sampingmu itu pun harus tunduk dan patuh padaku. Apa kau yakin investasi sebesar ini tidak akan membuatmu tersedak? Apa maksudmu? Meskipun dari segi skala, di lingkup Provinsi Jiang, grup Wen Anda memang tak tertandingi, tapi menelan perusahaan sebesar itu dalam waktu singkat. Saya rasa akan sangat sulit. Presiden Bai, jangan bicara terlalu sombong. Jika grup Wen tidak bisa menelannya, apa Anda pikir grup Bai mampu? Sebagai seorang presiden direktur sebuah grup besar, jangan membuat diri Anda jadi bahan tertawaan di sini. Karena Anda Bai Aning tidak setuju, maka tidak ada gunanya lagi mempertahankan grup Bai milikmu itu. Begitu aku mendapatkan investasi ini, hal pertama yang akan aku akuisisi adalah grup Bai milikmu. Kebetulan aku berencana merambah ke bidang properti. Aku akan menggunakan grup Bai untuk melakukan transformasi itu. Kau begitu yakin? Aku sangat yakin. Dengan 400 miliar di tangan, ditambah nilai sahamku yang akan melonjak tajam, masa tidak bisa mengakuisisi grup Bai yang remeh ini? Apa kau lupa? Siapa yang menyokong keluarga Bai? Keluarga Ye dari Shangjing. Proyek lahan nomor 3 di selatan kota sudah dimulai. Sepertinya Presiden Bai sudah menjalin kerja sama dengan keluarga Ye. Apa kau yakin grup Wen punya kekuatan untuk mengusik mitra keluarga Ye? Baik, meskipun aku yang bertindak, aku tidak akan membiarkan si marga Bai ini hidup tenang. Silakan. Aku akan memboikotmu di seluruh Jiangcheng. Orang bijak tahu kapan harus menyerah. Dalam waktu dekat, Provinsi Jiang akan menjadi milik Tuan Muda Wen. Kau sungguh tidak tahu, diuntung. Apa kau tidak takut grup yang kau bangun puluhan tahun dengan susah payah ini akan hancur? Bagus, bagus sekali. Sepertinya, di seluruh Provinsi Jiang, masih banyak yang tidak setuju denganku. Kalau begitu, biar kutanya pada kalian semua yang ada di sini. Siapa lagi yang punya masalah denganku? Wen Dongcheng. Aku mendengarkan. Grup Zhou kami tidak punya keberatan. Grup Song tidak keberatan. Grup Wang juga tidak keberatan. Grup Qian tidak memiliki keberatan. Huo Mingxiu, kau lihat itu? Aku, Wen Dongcheng dan grup Wen sudah lama berkuasa di kota Jiang ini. Rakyat sudah memihak kami, baik dari segi senioritas maupun kinerja. Investasi besar ini seharusnya diberikan kepada grup Wen milikku. Sedangkan kau dan grup Bai memang punya hak apa untuk melawanku? Aku tidak punya hak. Benar, kau memang tidak layak. Jika aku bilang investasi 450 miliar ini, secara pribadi diberikan kepadaku oleh Meng Tianhe, pimpinan Bank Global. Jika aku bilang aku berjasa bagi keluarga Meng, bagaimana menurut kalian? Telukon, dengan statusmu itu, bagaimana mungkin kau bisa berhubungan dengan keluarga elit seperti keluarga Meng? Bagaimana mungkin kau bisa berjasa pada mereka? Apa kau merasa sudah berjasa hanya karena mengantarkan makanan ke keluarga Meng? Apa orang ini sudah gila? Setiap hari berhayal, bisa kaya mendadak dalam semalam. Kau sudah tidak bisa membedakan kenyataan. Keluarga Meng mendirikan bank global. Mereka menguasai nadi ekonomi dunia. Atas dasar apa mereka memberikan hak bisnis 400 miliar ini padamu? Huo Mingxiu, sebelum berlagak lain kali, berkacalah dulu. Ini adalah jamuan malam penawaran. Kau berani sesumbar mengaku sebagai penyelamat keluarga Meng. Sepertinya kau sudah bosan hidup ya.
Lihat, bahkan Tuan Besar Wen pun datang. Kepemilikan investasi 400 miliar ini sudah bisa dipastikan. Menyingkirlah. Kalian berdua di acara jamuan malam penawaran keluarga Wen ini malah membuat kekacauan dan bertingkah tidak masuk akal. Jamuan malam penawaran keluarga Wen. Bukankah begitu? Bintang utama malam ini ditakdirkan untuk menjadi milik keluarga Wen. Sedangkan kalian hanyalah badut yang menggelikan saja. Tuan Besar Wen, Anda mungkin belum tahu. Huo Mingxiu ini bahkan berani mengaku sebagai anggota keluarga Meng. Keluarga Meng ini adalah keluarga papan atas dunia, sedangkan dia hanya seorang pengantar makanan, benar-benar tidak tahu malu. Huo Mingxiu, dia iri melihat hubungan aku dan Tuan Muda Wen, makanya dia sengaja datang mengacaukan perjamuan ini. Pasangan ini benar-benar menjijikkan. Jadi kau yang bernama Huo Mingxiu. Memangnya kenapa? Belakangan ini, namamu seperti lalat. Terus berdengung di telingaku. Kupikir ada pemuda berbakat yang bersinar di Provinsi Jiang, ternyata hanya seekor badut yang sedang berdelusi. Karena kau bilang telah mendapatkan hak alokasi investasi pot 100 miliar itu, maka hari ini aku akan membuatmu benar-benar hangkur. Lau Chang, keluarkan kontraknya. Orang-orang ini memang keras kepala kalau belum kena batunya. Ini ayahku bersama Tuan Meng, Presiden Bank Komersial Global, telah menandatangani investasi 400 miliar. Kontrak pun sudah keluar. Si marga Huo itu pasti sudah tidak berkutik. Mari kita lihat saja. Hei, kenapa tidak jalan? Di sini sudah ada tanda tanganku. Mebius, 400 miliar ini akan langsung masuk ke rekening grup Wen kami. Laporannya saja bahkan belum ditandatangani. Grup Wen kalian begitu yakin? Huo Mingxiu, kalau tidak tahu jangan asal bicara. Ini sudah pasti terjadi. Apalagi yang mau kau pertanyakan? Aduh, jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Bisa tidak? Karena Tuan Muda Wen berani mengeluarkan kontrak ini. Tidak perlu dilihat lagi. Tidak perlu ditandatangani. Tidak tahu malu. Tujuan perjamuan tender ini adalah agar Tuan Meng di hadapan semua grup di Provinsi Jiang menandatangani kontrak ini. Sekaligus menandakan bahwa grup Wen kami dan Global Bank memiliki hubungan ekonomi yang tak terpisahkan. Huo Mingxiu, bukankah kau bilang akan mengalahkanku di bidang keahlianku dan membuatku merasakan keputusasaan karena terkepung dari segala sisi? Sejak kau melangkah masuk ke jamuan malam ini, kau sudah kalah telak di tanganku. Permainan ini sudah berakhir. Mulai sekarang, aku akan merampas segala milik keluarga Huo kalian. Aku akan membuatmu dan ibumu tidak akan pernah hidup tenang. Aku juga akan memberitahumu akibat dari menyinggungku, Wen Dongcheng. Dan kau juga, Bai Aning, telah melawan keluarga Wen kami selama bertahun-tahun di Provinsi Jiang. Hari ini, mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Huang Mingxiu. Jangan khawatir, hari ini aku akan menghancurkan segala milik keluarga Wen sepenuhnya. Waktunya kau tampil. Beraktinglah, teruslah berakting. Guo Mingxiu, waktumu tidak banyak lagi. Lebih baik kau pikirkan bagaimana mengurus pemakamanmu sendiri. Untuk apa aku berpura-pura? Pandong Cheng, ini adalah waktu yang tersisa untuk keluarga Wenmu. Aku? Guo Mingxiu, kau sampah kelas bawah, tapi kau cukup berani menghadapi begitu banyak orang berkuasa. Bahkan masih bisa bersikap tenang. Jika ini dulu, aku mungkin akan sedikit mengagumimu. Tapi sekarang, menurutku engkau sedang mencari mati. Ayah, jangan bicara omong kosong lagi dengannya. Usir dia dulu, nanti baru kita urus keluarga Huo mereka. Benar sekali. Aku tidak boleh membiarkan kalian beberapa orang membuat Provinsi Jiang kehilangan muka. Huo Mingxiu, menyerahlah. Kau tidak pernah punya modal untuk melawan keluarga Wenku. Kau hanyalah orang biasa. Berani melawan yang lebih kuat, seperti semut yang ingin mengguncang pohon. Selanjutnya, jamuan penawaran resmi dimulai. Yang tidak berkepentingan, enyah dari sini. Kalian semua, usir mereka berdua keluar. Mereka telah menghina reputasi Bank Global. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Dongcheng, apakah ini orang-orang yang kamu panggil? Aku bahkan belum memberitahu mereka. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani mengusir Tuan Huo? Itu Anda. Inikah sosok dari Bank Global yang agung itu? Benar, saya sudah lama mendengar bahwa Direktur Meng secantik bidadari. Melihatnya sekarang, itu memang benar. Anda bukan Direktur Meng. Saya Zhao dari grup Zhao di Provinsi Jiang. Saya Zhao Wenbin. Ini Direktur Wang. Mereka ini adalah mitra bisnis saya selama bertahun-tahun. Lalu? Direktur Meng, mohon maaf sekali. Perjamuan tender kali ini mengalami sedikit gangguan. Sejujurnya, ada sebuah kekacauan. Ada si Kor lalat.
yang menyelinap ke perjamuan kita dan membual seenaknya. Dia mengaku sebagai penyelamat keluarga Meng. Mohon Direktur Meng tunggu sebentar. Menyingkirlah. Lalu bagaimana sekarang? Perjamuan tender malam ini, apakah masih berlanjut? Bukankah tujuan Huo Mingshu akan tercapai? Direktur Meng, maaf kami kurang menyambut Anda. Saya akan segera membuatnya diam. Hurian memberi hormat kepada Tuan Huo. Direktur Meng, mengapa Anda begitu hormat pada sampah seperti Huo Mingshu ini? Tetua Wen, apa sebenarnya yang terjadi ini? Hanya berbekal sampah seperti Huo Mingshu, bagaimana mungkin mengenali Direktur Meng? Apakah ini mengejutkanmu? Huo Mingshu telah menyelamatkan nyawa kakek saya. Sudah sepantasnya dia mendapatkan rasa hormat dari keluarga Meng. Baru saja keluarga Wen kami telah menyinggung Anda. Mohon. Kamu ingin aku memaafkan keluarga Wenmu? Jika Direktur Meng bertanya apa permintaanku, aku ingin keluarga Wen hancur. Bisakah Anda mengabulkannya? Hancur. Tanpa keluarga Wen, aku. Kau percaya? Bicara satu kata lagi, akan kupatahkan kakimu. Tuan Wang, investasi 400 miliar ini, keluarga Wen kami melepaskannya. Kami juga akan menarik seluruh aset dari Provinsi Jiang dan memberikannya kepada keluarga Meng. Setengah aset kami berikan sebagai ganti rugi. Tang Hongbo, sejak kapan investasi 400 miliar ini menjadi milik keluarga Wen? Kau menyerah? Apa hakmu untuk menyerah? Huo Mingxiu. Jangan melunjak. Melunjak? Dari awal sampai akhir, keluarga Wen lah yang selalu melunjak. Bukankah kalian sesumbar bahwa bintang utama di acara lelang ini adalah keluarga Wen? Bukankah kalian mengancam akan mendominasi seluruh provinsi Jiang dan mengusir semua orang yang tidak patuh? Itu ancaman kalian. Memboikot total keluarga Huoku, membuat hidupku tidak tenang. Wen Dongcheng, kau benar. Jika aku hanya orang biasa yang bukan siapa-siapa, aku akan hancur dan mati di sudut masyarakat ini tanpa ada yang peduli, tenggelam dalam kehampaan. Aku bukan bagian dari kalian. Kekuatan korup kalian harus diadili. Namun sampai saat ini, kau masih saja bersikap sombong dan meremehkanku. Hari ini adalah hari kiamat bagi keluarga Wen kalian. Kesalahpahaman antara kau dan Dongcheng bisa dianggap besar atau kecil. Apa permintaanmu? Besar atau kecil, saat Wen Dongcheng menyudutkan keluarga Huoku hingga ke titik kematian, kenapa saat itu kau tidak menyebutnya kesalahpahaman? Mingshu, sebutkan syaratmu. Aku pasti akan memenuhinya. Asalkan kau mau memaafkan. Maafkan putraku. Maafkan semua yang telah dilakukan keluarga Wen sebelumnya. Wen Houfu? Kalau begitu, hanya ada satu syarat. Kalian harus memutuskan jalan hidup kalian sendiri. Akan aku buat hidup kalian benar-benar tidak tenang. Ampun. Wen Hongbo, sebelumnya aku memang berniat memberikan investasi 400 miliar ini kepada keluarga Wen. Tapi keluarga Wen kalian ini memang tidak berguna. Putramu, putra Wen bohong, hanya tahu cara bersikap sombong dan semena-mena. Benar-benar tidak menghargai orang lain. Bajingan. Warisan yang kubangun setengah mati hancur olehmu. Boka sialan. Ya, lepaskan. Jangan pukul dia. Seret kedua orang ini keluar. Hei. Jangan sentuh aku. Huo Mingshu, jangan senang dulu. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan pernah kalah. Di antara kita. Soal itu, kakak ipar, keluarga Zhou dan keluarga Huo kita, sebenarnya tidak perlu sampai seperti ini. Sungguh tidak perlu. Kak Huo Ming, semua ini semua paksaan Wen Dongcheng. Dialah yang memaksaku untuk merebut rumah leluhur keluarga Huo. Kalau tidak, dia akan mengusir kami semua. Apa kau sendiri percaya dengan ucapanmu itu? Keluarga Zhou kalian sudah saatnya berakhir. Apa? Tidak, kau tidak boleh melakukan itu. Sejak keluarga Zhou kalian mulai menjadi serakah, akhir ini sudah ditakdirkan. Keluarga Zhou, hancurlah kalian. Huo Mingshu, semua ini ide kakakku. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou kami. Permisi, Huo Mingshu. Aku akan bersujud padamu. Aku minta maaf padamu. Tolong jangan hancurkan keluarga Zhou kami. Aku hanya ingin hidup enak. Makanya aku berpikiran picik. Aku mohon padamu. Aku tidak seharusnya begini. Oh, kau mau memohon padaku? Si lemah sepertimu tega, menghancurkan keluarga orang lain. Bukan itu maksudku. Enyahlah. Sekarang, apa masih ada yang meragukan ucapan saya? Song Yi, Zhao Wenbin, kenapa kalian berdua diam saja? Saat Wen Hongbo ada di sini tadi, sikap kalian tidak seperti ini. Tuan Huo,
Kami semua ditipu oleh si tua bangka, Wen Hongbo itu. Andalah tuan rumah sebenarnya dari perjamuan malam ini. Ah, benar sekali Tuan Huo. Mengenai investasi ini, Saya tidak akan mengambil sepeser pun, tidak sedikit pun. Tuan Huo, ini Kak Miao Yin, berikan kontraknya kepada Tuan Huo. Ya, Tuan Huo. Saya ingin menyerahkan seluruh investasi ini kepada grup Bai. Tuan Huo ini sungguh sangat dermawan. Sepertinya Tuan Huo memang layak dijadikan rekan. Huo Mingxiu, kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Tapi sebagai imbalannya, 50% saham grup Bai kami harus kau terima, atau aku tidak akan menandatanganinya. Jika semua presiden grup di Provinsi Jiang memiliki kesetiaan seperti kalian berdua, maka investasi ini pasti akan membuahkan hasil bagi bank global. Terima kasih atas apresiasinya, Tuan Meng. Baiklah, karena semua sudah selesai, maka perjamuan malam ini juga harus diakhiri. Huo Mingxiu, terima kasih atas semua yang kau lakukan untukku. Seharusnya aku yang berterima kasih. Aku takkan lupa aksimu saat menggagalkan pernikahan itu. Jangan bahas soal aksi nekat di pernikahan itu lagi. Tuan Meng, terima kasih banyak atas investasi besar Anda di Provinsi Jiang. Ini memberi grup Bai kesempatan untuk melebarkan sayap ke Shangjing. Ke Shangjing? Apa keluarga lu belum mengabarimu? Kau dan Lu Mingji akan segera melangsungkan pernikahan. Melangsungkan pernikahan? Tuan Huo, Lu Mingji dan Nona Bai memang memiliki kontrak pertunangan. Enning, kau belum menjelaskan padaku soal pernikahan ini. Bagaimana bisa kau berurusan dengan keluarga Luo dari Shangjing? Saya, Nona Bai, apakah Anda punya waktu? Ini adalah masa lalu yang tidak ingin kuingat kembali. Sepertinya Tuan Meng sudah tahu identitas asliku, bukan? Aku sudah tahu sedikit tentang masalah keluarga Bai yang tersembunyi itu. Jika itu menyulitkan Anda, Nona Bai. Bai Aning dari keluarga Bai yang tersembunyi. Apa yang sebenarnya terjadi? Huo Mingxiu. Ibu tidak ingin bicara banyak. Ibu sudah memesankan tiket pesawat untukmu malam ini. Keluarga Luo sudah mempersiapkan pernikahannya. Bu, kenapa? Kenapa tidak bisa memberiku sedikit waktu lagi? Sebenarnya, ada apa ini Nona Bai? Ke Shangjing kali ini, sepertinya Anda benar-benar harus kembali. Grup Bai akan aku atur agar ada orang yang mengelolanya. Selamat tinggal, Huo Mingxiu. Cepatlah, Enning. Nona Wang, sebenarnya apa yang terjadi? Nona Bai adalah putri tertua dari cabang samping keluarga Bai yang tersembunyi. Meskipun statusnya mulia, namun bagi keluarga utama, sebenarnya Nona Bai hanyalah alat untuk pernikahan politik. Hanya sebuah alat. Kudengar dari Tuan Besar, 20 tahun yang lalu, keluarga Bai ingin melawan dominasi bank global yang tak terbendung. Mereka memanfaatkan anak-anak dari cabang samping untuk menandatangani beberapa kontrak pernikahan dengan 4 keluarga besar di Shangjing. Keluarga Bai mencoba menggabungkan koneksi dari 4 keluarga besar itu untuk menggulingkan posisi hegemonik bank global. Benar sekali, dan saat inilah waktunya untuk memenuhi kontrak pernikahan tersebut. Masalah kontrak pernikahan? Seperti itu. Bagaimana bisa diputuskan begitu saja? Kau benar, tapi sebagai keturunan keluarga besar, pernikahan politik tidak bisa dihindari. Bagi mereka, itu keberuntungan. Tapi bagimu, ini adalah sebuah tragedi. Seumur hidup, hanya dijadikan boneka tali. Terus terang saja, dibandingkan orang biasa, keturunan keluarga besar hanyalah boneka pajangan yang indah. Atau pikirkan suatu cara. Hentikan pertunangan ini. Huo Mingxiu, apa kau yakin bisa melakukannya? Ini adalah kontrak antara 4 keluarga besar Shangjing dan keluarga Bai yang tersembunyi, serta kepentingan yang terlibat di dalamnya. Sangat rumit dan saling terkait. Tuan Huo, sebaiknya Anda berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan ambil alih grup Bai saja. Apa-apaan ini? Jangan bercanda. Itu milik Enning, Huo Mingxiu. Sadarilah kenyataannya, mungkin. Sadar akan kenyataan. Aku sudah berada di titik terendah. Buat apa? Aku takut melangkah maju. Jika ingin berpijak di Shangjing, mengapa aku tak bisa ke sana? bagus sekali. Bagus sekali. Ya, kakek. Hehe. Tuan Meng, mengapa Anda ada di sini? Aku sedang melewati Provinsi Jiang, jadi mampir untuk menemui kalian. Kakek. Ya, Nona Bai akan segera menikah dengan Lu Mingji. Aku sudah lama mendengar tentang urusanmu. Saudara Mingxiu, bagaimana menurutmu? Tuan Meng, saya bisa berdiri di sini berbicara dengan Anda sepenuhnya berkat bantuan Enning. Dia selalu percaya padaku selama ini. Jadi aku harus pergi ke Shangjing untuk merebut pengantin. Enyah? Wah, merebut pengantin.
Saudara Mingxiu, kau keren sekali. Ening juga ada di pesta pernikahanku waktu itu. Anak muda memang penuh semangat. Dulu nenekmu juga kudapatkan dengan merebutnya di hari pernikahan. Benar-benar kenangan yang mengharukan. Nenek hasil merebut di hari pernikahan. Kakek, kenapa kakek tidak pernah menceritakan hal ini padaku? Sudahlah, jangan bahas masa lalu. Karena Au sudah membulatkan tekad, Huo Mingxiu. Aku akan membantumu. Bagaimana cara Tuan Meng membantuku? Jika kau pergi merebut pengantin dengan identitasmu sekarang, kau hanya akan ditertawakan oleh keluarga Lu. Tetapi, jika Anda pergi atas nama Bank Dagang Global, saya rasa keluarga Lu juga akan mempertimbangkannya baik-baik. Mulai saat ini, saya, Meng Tianhe, atas nama Ketua Bank Dagang Global, memberikan Anda jabatan sebagai Presiden Eksekutif. Presiden Eksekutif. Mulai sekarang, posisi Anda di Bank Dagang Global setara dengan Ruyan, dan Anda dapat mengerahkan sumber daya global. Sebagai sumber daya bisnis, saya yakin Huo Mingxiu dengan ketajaman bisnis Anda pasti akan membuat Bank Dagang Global mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pergilah. Tiba-tiba memberiku posisi sepenting ini, aku. Tuan Huo, Anda jangan rendah diri. Kemampuan Anda sudah terbukti dan diakui oleh semua orang. Mulai sekarang, mari kita bekerja sama membangun kerajaan bisnis yang lebih kuat. Saya juga setuju. Selamat bergabung di Bank Dagang Global, Tuan Huo. Huo Mingxiu. Orang tua ini tidak sedang memberimu sedekah. Posisi sepenting ini belum pernah kuberikan kepada siapapun. Hanya Andalah kandidat yang paling tepat. Ikut aku naik ke mobil. Aku bisa jalan sendiri. Pernikahan akan segera digelar, dan kau masih saja merajuk padaku. Merajuk? Apa aku bahkan punya hak untuk merajuk? Humph. Jangan menolak cara halus dan malah memilih cara kasar. Masuk ke mobil bersamaku. Bai Aning, ku beritahu kau ya, pernikahan ini, meski kau tidak sudi 1000 kali pun, kau tetap harus menikah. Kepentingan yang terlibat di sini bukan sesuatu yang bisa engkau selesaikan. Hanya dengan berkata, aku tidak mau, atau aku keberatan. Untungnya wajahmu cukup cantik. Setidaknya aku tidak akan merasa jijik saat bermain-main denganmu nanti. Tuan Mudalu, aku tahu Anda juga tidak ingin dijadikan alat pernikahan politik. Bagaimana kalau kita? Tentu saja, aku tidak mau. Tapi, apa aku bisa lari? Kau, Bai Aning, nona besar keluarga Bai yang terhormat. Bukankah kau juga harus menahan amarahku di sini? Menikahlah denganku dan berikan keturunan dengan patuh. Inilah hasil yang ingin dilihat oleh kedua keluarga besar. Menikah dan punya anak. Kenapa? Kau tidak mau? Aku hanya tidak sudi melakukannya denganmu. Apa kau malah ingin dengan Huo Mingxiu itu? Jangan sebut-sebut dia. Biar ku beritahu, urusanku dengan Huo Mingxiu belum selesai. Setelah aku menyelesaikan pertunangan denganmu, hal pertama yang akan kulakukan adalah memberinya perhitungan. Status Huo Mingxiu saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan denganmu, Lu Mingjie. Apa? Aku ini tuan muda keluarga Lu yang terhormat. Masa aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap seorang Huo Mingxiu? Huo Mingxiu sekarang bekerja sama dengan Tuan Besar Meng, pimpinan Bank Perdagangan Global. Kau tidak akan bisa menyentuhnya. Hah? Kepala keluarga Meng, ketua Kamar Dagang Global. Lantas kenapa kalau dia punya hubungan baik dengan Tuan Besar Meng? Bagaimanapun juga, marganya Huo, bukan Meng. Aku tidak percaya Tuan Besar Meng akan demi seorang Huo Mingxiu sampai harus bermusuhan dengan 4 keluarga besar di Shangjing. Dengar ya, pecundang seperti Huo Mingxiu itu tidak akan bisa lolos. Dia sudah membuatku sangat malu di acara lelang itu. Kau pikir aku akan melepaskannya begitu saja? Lu Mingjie, aku hanya punya satu permintaan sekarang. Jika kau setuju, aku akan menikah denganmu. Kumohon jangan mencari masalah lagi dengan Huo Mingxiu. Apa kau pikir kau masih punya pilihan sekarang? Selain kembali ke keluarga Lu untuk melangsungkan pernikahan, kau tidak punya pilihan lain. Masuk ke mobil. Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan Tuan Muda Lu. Wajahmu muram begitu. Di mana sopan santunmu? Jangan katakan apa-apa lagi. Apa kekurangannya Tuan Muda Lu sampai tidak pantas untukmu? Nah, kita ini hanyalah keluarga cabang di keluarga baik. Kedudukan kita rendah. Bisa menikah dengan Tuan Muda Lu. Itu sudah keberuntungan bagimu. Sudahlah. Ayo semangat. Ada begitu banyak tamu di sini. Kalau orang lain melihat wajahmu yang seperti ini, memalukan sekali. Tuan Muda Lu, selamat ya. Tuan Li, Tuan Sun, Tuan Ye, Mingji.
Selamat datang ketiga pemimpin keluarga. Kenapa ayahmu belum datang? Ayah saya sedang dalam perjalanan ke sini. Mohon maklum semuanya, ayahmu sudah berumur. Sudah saatnya dia menyerahkan urusan keluarga padamu. Tubuh ayah masih bugar. Belum saatnya bagi junior seperti saya untuk mengambil alih. Ngomong-ngomong, di mana Nona Bai? Semuanya, selamat datang di pernikahan putriku, Aning. Ening memberi salam kepada para pemimpin keluarga. Nona Bai sangat cantik. Benar-benar pasangan serasi yang dibuat di surga dengan tuan muda Lu kami. Tapi Nona Bai, wajahmu tampak kuyu. Apa karena urusan pernikahan belakangan ini terlalu lelah mengurus segalanya? Benar sekali. Aning kami sangat memperhatikan pernikahannya. Dia mengawasi sendiri setiap detailnya. Belakangan ini dia memang kurang istirahat. Ening, jangan begitu. Ini adalah pernikahan kita. Hadirin sekalian, Bersama calon istri, saya menyambut kembali ketiga pemimpin keluarga. Ening, apa yang kamu lakukan? Bai Aning, apa kamu benar-benar tidak ingin menghargai keluarga Lu kami? Adalah pionmu. Bai Aning, apa sebenarnya yang kamu mau? Ini kan pernikahanmu dengan tuan muda Lu. Kenapa malah emosi begini? Cepat minta maaf pada Lu Siang. Ibu, kita ini orang keluarga bayi. Tidak perlu sampai merendah seperti itu. Aning, apa kamu sudah gila? Tidakkah kamu tahu ini sedang di acara apa? Kalau ada masalah, kita bicarakan secara pribadi setelah pernikahan ini selesai, ya? Aku, Bai Eneng, Tidak akan pernah menikahimu. Apa kau pikir aku tidak bisa memberimu pelajaran? tuan muda Lu, beri aku waktu. Aku akan mendidik Eneng baik-baik. Waktu? Aku sudah memberi Bai Aning waktu 3 tahun, tapi dia malah kabur ke Provinsi Jiang untuk mendirikan grup Bai. Sudah berapa banyak rasa malu yang kau berikan pada keluarga Luku? Pernikahan ini telah mengumpulkan seluruh petinggi di Shangjing. Lalu kau, Bai Aning, bilang padaku kalau kau tidak ingin menikahiku? Anak panah sudah dibusur. Tidak ada jalan untuk mundur. Mau tidak mau, hari ini kau harus tetap menikah. Apa kurangnya tuan muda Lu? Kenapa kau membuat kekacauan seperti ini? Aku sudah punya orang yang kusukai. Orang yang kau sukai? Kau tidak bermaksud bilang kalau kau, Bai Aning, menyukai sampah pengantar makanan itu kan? Semuanya, tunangan Luming Jeku ini ternyata menyukai sampah pengantar makanan. Sungguh sial. Menyanyiakan tuan muda Lu yang sehebat ini. Malah memilih sampah pengantar makanan seperti itu. Meskipun bermarga Bai, dia hanyalah dari cabang sampingan keluarga Bai. Bisa menikah dengan tuan muda Lu, itu adalah berkah yang luar biasa. Siapa itu Huo Mingxiu di hadapanku, Luming Je? Aku adalah salah satu dari 4 tuan muda Shangjing putra jenius, sosok yang tiada duanya. Huo Mingxiu itu, memangnya dia pikir dia siapa? Masih memikirkanmu. Orang tua ini rasa kau hanya sedang bingung sesaat. Orang-orang kasta rendah ini tidak punya kemampuan, hanya pandai bicara manis saja. Nona Bai, hanya tuan muda Lu yang merupakan pasangan yang serasi untukmu. Huo Mingxiu ini, mendengar namanya saja sudah terdengar seperti orang yang tidak berguna. Bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan tuan muda Lu. Sebaiknya segera kembali dan putuskan hubungan dengan mereka. Jangan bicara seperti itu tentang Huo Mingxiu. Masih belum kapok juga ya? Kamu tidak pernah memukulku sebelumnya. Itu semua karena kamu tidak tahu diuntung. Sudah berapa lama keluarga Lu membujuk kita, tapi kamu masih tidak sadar diri. Kalau tidak kupukul, kamu sudah lupa siapa aku. Setelah mendengar semua ini, aku yakin kamu sudah paham bahwa hanya aku, Lu Mingjie, yang pantas untukmu. Ini adalah Deep Blue Heart. Cincin berlian pesanan khusus seharga 200 juta. Asalkan kamu memakainya dan menikah denganku, aku tidak akan mempermasalahkan semua yang telah terjadi sebelumnya. Termasuk soal Huo Mingxiu. Bukankah kamu takut aku akan membalas dendam padanya? Asalkan kamu menikah denganku, semua masalah di masa lalu akan kuanggap selesai. Aku tidak akan mempersulit Huo Mingxiu dan keluarganya. Dengar tidak? Tuan muda Lu sudah menunjukkan kesungguhannya. Cepatlah terima lamaran Tuan muda Lu. Nona Bai, jangan keras kepala lagi. Tuan muda Lu adalah pilihan terbaikmu. Jika melewatkan kesempatan ini, kau akan menyesal saat semuanya sudah terlambat. Kami semua datang ke sini dengan tulus untuk mengucapkan selamat. Jangan biarkan semua orang kecewa. Kalian berdua adalah masa depan keluarga Bai dan keluarga Lu. Pakailah, menikahlah denganku. Jika kau tidak mau,
Huo Mingxiu, bajingan! Beraninya kau datang mengacaukan pernikahanku. Jadi ini Huo Mingxiu yang dibicarakan Tuan Muda Lu? Kupikir dia orang yang hebat. Kelihatannya biasa-biasa saja. Mana mungkin dia bisa menandingi Tuan Muda Lu yang luar biasa? Beraninya kau datang ke pernikahan Tuan Muda Lu. Kalau begitu, bersiaplah untuk tidak bisa pergi dari sini. Kenapa kamu datang ke sini? Karena aku sudah pernah membawamu kabur sekali. Mingxiu, aku senang kamu datang. Tapi sebaiknya kamu segera pergi. Tempat ini bukan untukmu. Kau mengkhawatirkanku? Yang hadir hari ini adalah petinggi ibu kota. Jika kau menyinggung mereka semua, aku takut sebaiknya kau segera pergi. Tenang saja, aku sudah mengatur semuanya. Dasar binatang. Kaulah yang telah menghasut putriku hingga jadi seperti ini. Bibi, putrimu adalah manusia, bukan alat aliansi pernikahanmu, bukan juga barang dagangan bagi keluarga besarmu. Ini sudah takdirnya. Bagaimanapun tetap jauh lebih baik daripada orang biasa. Aku memberinya lingkungan pertumbuhan yang sempurna hanya demi hari ini. Sekarang cepat pergi dari sini. Aku tidak ingin pernikahan putriku membawa sial. Aku pasti akan membujuknya untuk pergi. Jangan bicara begitu. Pergilah, karena si sampah ini sudah datang. Maka jangan harap bisa pergi. Kau pikir aku akan takut? Baiklah, karena kau begitu percaya diri, akan kuhancurkan harga dirimu yang malang itu. Pengawal kelas atas keluarga Luku ada di depan pintu. Hanya dengan satu perintahku, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Aku berjanji akan menikah denganmu. Asalkan kau jangan sentuh Huo Mingxiu. Sudah terlambat. Sampah ini ada tepat di depanku. Mana ada logika seperti itu? Tuan Muda Lu, bagaimanapun, ini adalah hari pernikahanmu dengan Nona Bai. Sebaiknya, jangan gunakan kekerasan. Anda benar, tetua. Saudara Huo, aku adalah kepala keluarga Sun. Sekarang, aku memberimu satu nasihat. Pergilah dari sini, dan jangan pernah menginjakkan kaki di Shangjing lagi. Aku menjamin atas nama kepala keluarga Sun bahwa engkau akan baik-baik saja. Tetapi, jika engkau tetap keras kepala, maka keluarga Sunku yang pertama tidak akan melepaskanmu. Kenapa bicara banyak pada sampah ini? Tuan Muda Lu, biar aku yang mengusir binatang ini dari Shangjing untukmu. Kalian yakin ingin menyerangku? Kenapa? Untuk menghadapimu, apa kami perlu ragu-ragu? Atau kau punya identitas khusus? Tunjukkan pada kami. Sampah pengantar makanan, identitas apa yang bisa dia miliki? Wang Lingxiao, pergilah. Jangan pernah datang ke Shangjing lagi. Anggap saja ini pertemuan terakhir kita. Tenang saja, aku datang ke sini hari ini untuk membawamu pergi. Kau tidak bisa membawanya pergi. Karena kau tidak mendengarkan nasihat para tetua. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Kalau begitu, aku tidak akan bicara banyak lagi. Huo Mingxiu, jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Bagaimana jika aku datang ke sini sebagai CEO Global Chamber of Commerce? Apa kalian masih berani menyentuhku? CEO Global Chamber of Commerce? Apa otakmu bermasalah? Apa hubungannya Global Chamber of Commerce denganmu? Global Chamber of Commerce adalah grup nomor 1 yang terkenal di dunia. Aku belum pernah mendengar posisi CEO di sana, Saudara Wang Ming. Jangan coba-coba membodohi kami dengan hal yang tidak ada. Tidak perlu banyak bicara, tangkap bajingan ini. Jika aku mengeluarkan kartu ini, apa kalian masih berani menyentuhku? Itu kartu hitam tertinggi. Hanya ada 2 di dunia. Kartu itu bisa mengerahkan cadangan kas di seluruh dunia. Mustahil. Kedua kartu hitam itu seharusnya berada di tangan keluarga Meng, kan? Kartu hitam tertinggi? Kartu ini adalah bukti identitasku. Sekarang, apa kalian masih berani menyentuhku? Huo Mingxiu, mungkinkah kau? Aku sudah mendapatkan pengakuan dari keluarga Meng. Sekarang, aku punya kualifikasi untuk membawamu pergi. Tuan Muda Lu, skala Global Chamber of Commerce terlalu besar. Jika dia benar-benar berani menyamar sebagai CEO hanya dengan sebuah kartu. Dasar bajingan, berani sekali kau. Kau terlalu sombong. Ayah, pernikahan putraku. Siapapun tak diizinkan pergi. Bahkan jika kau benar-benar CEO dari Global Bank, kau tak punya hak bawa putri keluarga Bai pergi. Tuan besar Lu, akhirnya Anda datang juga. Pesanku, jangan khawatir. Aku ada di sini. Siapa yang berani lancang? Huo Mingxiao, cepat pergi. Luolang, lepaskan dia begitu saja. Itu terlalu menguntungkannya. 4 keluarga besar Shangjing adalah satu aliansi. Menghina keluarga Lu berarti menghina kami semua. Hari ini kau takkan bisa lari. Siapapun yang datang takkan berguna. Keluarga Huo, ya? Aku punya cukup banyak koneksi di Jiangcheng. Lebih dari cukup untuk membereskan boka sepertimu.
Kau ingin menyentuh keluarga Huoku? Kenapa tidak berani? Sampah sepertimu lenyap dari dunia ini, pun belum tentu ada yang tahu. Apalagi aku berasal dari 4 keluarga besar Shangjing. Aku ingin lihat, setelah menghancurkan keluarga Huomu, siapa yang berani datang padaku untuk menuntut keadilan. Bodoh. Memangnya, keluarga lu kami bisa diprovokasi oleh sampah sepertimu? Aku bisa menghancurkan keluarga Huomu ribuan kali, hanya dengan angkat tangan, sudah tidak pagi lagi. Lelukon ini harus segera berakhir. Mingzi, kedepannya rukunlah dengan Nona Bai. Urusan masa depan, kita bahas nanti saja. Sekarang, habisi dulu sampah yang tidak tahu diri ini. Aku mengerti, ayah. Huo Mingxiu, cepatlah pergi. Mereka tak akan bisa menyentuhku. Sombong! Pengawal. Eneng, apa kau sudah gila? Cepat kembali. Kenapa aku tidak boleh membelanya? Tuan Muda Lu, aku akan menikah denganmu. Aku sungguh akan menikahimu. Tolong jangan sakiti dia. Putri keluarga Bai. Sialan. Dia sendiri yang kari mati duluan. Jangan salahkan aku jika aku menghancurkannya sekarang. Tidak tahu malu. Kenapa diam saja? Sudahlah, aku tidak tahu dari mana kau dapat keberanian itu. Berani mengacaukan pernikahan Lu Mingje. Apa kau punya kualifikasi? Apa kau punya kemampuan itu? Perhatikan posisimu. Bawa dia pergi. Sebelum kalian menyentuhku, sebaiknya pikirkan baik-baik. Diam kau sampah. Ajal sudah dekat. Masih berani berteriak di depanku. Baik Aning, apa kekuranganku dibanding dia? Secara identitas dan status, apa aku kalah darinya? Karena dia memperlakukanku sebagai manusia yang bebas. Benar-benar tidak masuk akal. Hanya karena alasan kekanak-kanakan ini. Bagus, sangat bagus. Ungkapkan selamat tinggal pada sampah ini. Bawa dia, siksa dia sampai mati. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Besar Meng ternyata datang. Ketua Bank Dagang Global, Meng Tianhe. Bukankah ini orang dari pelelangan itu? Apa kau merasa menyesal karena aku belum mati? Apa yang kau lakukan? Lu Tianxiong, kau telah membesarkan putra yang hebat. Di pelelangan Haicheng, putramu menyebutku dengan sebutan tua bangka. Tuan Besar Meng, saya, Tuan Besar Meng. Ini adalah pernikahan keluarga Lu. Kau bersikap begini. Apa hebatnya kau, Tuan Besar Meng? Aku dihormati karena aku adalah ketua Bank Dagang Global, karena aku memegang kendali ekonomi 4 grup besar di Shangjing. Dan sekarang, CEO, eksekutifku. Setelah keluarga Lu menderita penghinaan seperti itu, kau berani mengancam akan menguliti dan mencabut tulang mereka. Kalian 4 keluarga besar. Ini sama saja dengan menampar wajah tua ini. Hei, Tuan Meng, dengarkan penjelasan saya. Tidak perlu penjelasan. 4 keluarga besar kalian sudah menduduki posisi ini terlalu lama. Sudah waktunya tatanan kekuasaan di Beijing dirombak. Tuan Meng, Anda tidak boleh melakukan ini. Hanya karena Huo Mingxiu ini, Anda ingin memusnahkan 4 keluarga besar kami. Benar. 4 keluarga besar Beijing. Mulai saat ini juga. Sudah. Tidak ada lagi. Tidak, Tuan Meng. Tolong dengarkan penjelasan saya. Penjelasan apa lagi yang dibutuhkan? Hei, Saudara Huo Ming. Bukankah kau di sini untuk merebut mempelai? Aku akan menyerahkan Bai Aning padamu. Bagaimana? Cepat suruh Tuan Meng berhenti. Sekarang, ini bukan lagi sesuatu yang bisa kuputuskan. Hei, Saudara Huo Ming. Aku akan memberikan segalanya. Aku mohon padamu. Aku mohon. Kenapa? Kenapa kau harus memprovokasi keluarga Meng? Ayah, aku. Habis sudah. Semuanya sudah berakhir. Benar-benar biuta. Dasar tidak punya mata. Lu Mingje, ini semua karena keluarga lu kalian. Hingga keluarga San kami ikut terseret. 4 keluarga besar sangat lemah tak berdaya di hadapan Bank Komersial Global. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yongji, semua rintangan antara kau dan Nona Bai sudah kubereskan semuanya. Selanjutnya, terserah pada kalian berdua. Terima kasih, Tuan Meng. Lakukan dengan baik. Terima kasih. Ini pertama kalinya aku merebut mempelai di pernikahan. Kalau begitu, tolong Tuan Huo ajak aku merasakannya beberapa kali lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkan Huo Mingxiu lagi. Jika keluarga Bai mengatur beberapa pernikahan lagi, aku akan tetap datang seperti biasa.